adalah salah satu contoh ya gambar P5 kami pada saat ini pada saat gelar karya dengan tema kewirausahaan. Jadi anak-anak menjual gitu ya, menjual barang buatan mereka. Ada yang makanan, es Milo atau apa gitu dan itu ternyata sangat menguntungkan. Mereka sangat senang, mereka bisa belajar tentang untung rugi, terus pemasukan, pengeluaran, kemudian bagaimana menarik minat pembeli gitu. Dan akhirnya melalui kegiatan bazar seperti ini ya Bapak Ibu, uang kas mereka tanpa mereka iuran gitu ya, akhir tahun ketika dibuka itu bisa sampai 900.000 bahkan berapa ratus ribu gitu dan bisa digunakan untuk perpisahan kelas Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya kegiatan kewirausahaan ini karena mereka bisa belajar untuk bagaimana mengelola keuangan, merancang ini, menjual apa, kemudian kemasannya bagaimana, kemudian ketika mereka tampil gitu, mereka memutuskan untuk memakai seragam olahraga, tapi diberi topi ya di sini anak-anak ini ya. Ini salah satu kelas contohnya ya, ini waktu itu kelas 7B gitu. Jadi mereka membuat banner, tapi walaupun demikian mereka tetap untung banyak Bapak Ibu. Nah, mereka punya strategi-strategi khusus untuk bisa berjualan dengan laris manis gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa gelar karya itu ya, gelar karya P5 itu tidak harus menghabiskan uang. Kalau perlu kalau kita gelar karya itu kita harus dapat uang banyak gitu dari gelar karya itu. Nah, itu yang mungkin apa ya? Ini sesuatu yang perlu untuk diwujudkan gitu. Jangan sampai gelar karya hanya menghabiskan uang, tapi bagaimana dengan gelar karya itu bisa menghasilkan banyak uang. Nah, ini rencananya kalau di sekolah kami ini waktu disnatalis gitu anak-anak dipersilakan untuk membuka bazar karena disnatalis kan kita buka untuk umum, untuk alumni juga sehingga mereka bisa berjualan dengan berbagai lapisan masyarakat istilahnya ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa untung banyak nih karena berjualan 3 hari atau 4 hari dan seterusnya. Itu pastinya bisa memberi pengalaman yang berharga juga bagi mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya. Lanjut, apa itu P5? Gitu. Jadi tadi kita ngomong P5 ya. Selanjutnya Mas Yuda, apa sih P5 itu? Dari tadi kok P5 gitu. Nah, P5 adalah proyek penguatan profil Pancasila, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu di slide saya tampilkan ini foto murid saya sedang membuat ecobrick. Nah, ecobricknya itu kami berikan ketentuan satu botol aqua beratnya di atas 700 gram gitu. Boleh 1 kilo, boleh 900 gram gitu. Sehingga mereka akhirnya membuat timbangan gitu. Jadi yang sudah di atas 700 yang 700 gram itu sebagai pembandingnya gitu. Jadi harus lebih berat dari itu. Nah, akhirnya mereka punya mikir solusi kan, karena nggak punya timbangan, mereka akhirnya memakai hanger dikasih tali rafia sama piring. Itu saya tidak tahu mereka itu dari YouTube atau dari apa ya memikirkan solusi timbang dengan cara seperti itu. Tapi yang jelas ini akan menimbulkan gitu ya tantangan-tantangan, keterbatasan-keterbatasan. Ini akan memberikan apa akhirnya mereka bisa memikirkan solusinya gimana gitu. Kemudian mengapa mereka membuat ecobrick ya? Ini adalah yang di dalam botol aqua itu adalah sampah ya Bapak Ibu, sampah yang dimasukkan dan dipadatkan begitu. Dan itu akhirnya nanti dibuat untuk bangku-bangku di taman sekolah. Jadi mereka ketika memasukkan plastik itu ya, mereka tentunya sambil memikirkan gitu. Ini adalah kenapa sampah plastik ini dimanfaatkan untuk ecobrick karena agar tidak
menjadi masalah gitu. Masalah sampah kan masalah yang urgent ya Bapak Ibu. Sekarang sampah banyak sekali di mana-mana, bahkan sampai mencemari laut, mencemari sungai. Nah, bagaimana agar sampah-sampah tersebut tidak mencemari lingkungan? Bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi bagaimana agar mereka tidak sekedar membuang sampah, tapi bagaimana agar sampah itu bisa dikelola agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, salah satunya adalah mereka membuat eco break. Setiap anak mengumpulkan 2 botol misalnya, dan satu kelas misalnya ada 30 anak, berarti ada 60 botol. 60 botol itu dibuatlah bangku untuk taman-taman sekolah seperti itu. Jadi ini adalah mengajari mereka juga gitu bagaimana untuk gaya hidup berkelanjutan, bagaimana mereka bisa uh, mengelola sampah, bisa mengerti bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah ini bisa didaur ulang, bisa digunakan untuk ini, untuk itu, dan sebagainya.